Pada awalnya, nama organisasi ini bukanlah Syarikat Islam, melainkan Syarikat Dagang Islam atau yang disingkat dengan SDI, yang didirikan oleh K.H. Samanhudi tepatnya pada 16 Oktober 1905. Syarikat Dagang Islam pada awalnya didirikan untuk membentuk kerjasama pedagang Islam untuk memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi dan meruntuhkan dominasi pedagang Cina di sektor ekonomi NKRI. Jadi, pada zaman itu, sekitar 1905, pedagang Cina di sektor ekonomi NKRI itu masih sangat banyak, sehingga Syarikat Dagang Islam itu pun ingin meruntuhkan dominasi pedagang itu. Lalu, Syarikat Dagang Islam berganti nama menjadi Syarikat Islam pada 1912 oleh H.O.S. Djokro-Minoto. Itu dilakukan agar anggotanya bukan hanya pedagang lagi, melainkan seluruh masyarakat, dan yang pastinya agar bisa melakukan pergerakan nasional, karena organisasi itu bukan hanya untuk kaum pedagang lagi, melainkan untuk semua masyarakat di NKRI, bukan kedaerahan atau mencakup suatu etnis atau kelompok saja. Tokoh-tokoh Syarikat Islam yaitu yang pertama, ketuanya Samanhudi atau sering disebut Kiai Haji Samanhudi, lahir di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1868 dan wafat di Klaten, Jawa Tengah 28 Desember 1956. Dia adalah pendiri Syarikat Dagang Islam, sebuah organisasi massa di Indonesia yang awalnya merupakan wadah bagi para pengusaha batik di Surakarta. Nama kecilnya ialah Sudarno Nadi. Lalu tokoh kedua Syarikat Islam adalah Agus Salim. Ia lahir dengan nama Masyurul Haq, berarti pembela kebenaran. Ia lahir tanggal 8 Oktober 1884. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui keputusan Presiden Indonesia nomor 657 tahun 1961, dan ia wafat pada tanggal 4 November 1954. Lalu tokoh yang ketiga ialah Raden Haji Umar Said Djokro-Aminoto, merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Islam atau SI. Beliau lahir pada tanggal 16 Agustus 1882 di Ponorogo, Jawa Timur, dan ia wafat pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta pada umur ke-52. Lalu tokoh yang keempat ialah Raden Mas Surjapranata. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang ketiga oleh Presiden Soekarno pada 30 November 1959. Ia lahir pada tanggal 11 Januari 1871 di Pakualam, dan ia wafat pada tanggal 15 Oktober 1959 di Cimahi, Jawa Barat. Lalu tokoh yang kelima ialah Abdul Muiz. Dia adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Dia merupakan pengurus besar Syarikat Islam dan pernah menjadi anggota Volkskrant mewakili organisasi tersebut. Abdul Muiz dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Soekarno pada 30 Agustus 1959. Ia lahir pada tanggal 3 Juli 1886 di Sungai Puar, Sumatera Barat, dan ia wafat pada tanggal 17 Juni 1959 di Bandung, Jawa Barat. Tujuan Syarikat Islam adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara Muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan Syarikat Islam terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim, mengembangkan jiwa perdagangan. 1. Memberikan bantuan kepada para anggotanya yang mengalami kesukaran. 2. Memajukan pengajaran dan mempercepat naiknya derajat bangsa Bumi Putra.
3. Menghalang persatuan umat Islam khususnya dalam memajukan kehidupan agama Islam. Dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi yang membuat pribumi menjadi berpendidikan dan mengetahui mereka telah dimanfaatkan, yang membuat Syarikat Islam menjadi salah satu organisasi pergerakan nasional yang di dalamnya adanya orang berpendidikan yang mau berbagi ilmu kepada masyarakat lain dan mengajak masyarakat menjadi masyarakat nasionalisme dan mau melawan penjajah, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas, membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi. Peran Syarikat Islam terhadap pergerakan nasional adalah melakukan perlawanan terhadap dominasi pedagang Cina di Indonesia, menyampaikan aspirasi rakyat kecil karena Syarikat Islam mudah diterima oleh rakyat, memperjuangkan kemerdekaan lewat organisasi, membantu perdagangan pribumi, dan ikut serta dalam kegiatan politik. Itulah peran-peran Syarikat Islam yang menjadi salah satu organisasi pergerakan nasional karena telah berhasil bersosial kepada masyarakat NKRI, yaitu mengajak bersatu dan melawan penjajah.